Silakan Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, sebentar izin. Ah, halo, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Iya, halo, halo. Halo, Bu. Lagi mimpin Zoom, nggih. Gimana? Heeh. Iya, iya, iya. Ya, nanti di ruang Bapak atau gimana atau langsung? Ini saya sudah di sini. Ah, nggih, nggih, siap. Nggih, izin. Ini lagi mimpin Zoom dulu sebentar. Nggih. Oke, oke. Iya, oke. Halo. Ya, buka lagi. Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai salam dengan Nihai, sembah tawujud, karine malembang. Adil kata lino, badaraman kasaruga, bersengat kajubata. Yang saya hormati, Bapak harus, Sekretaris Daerah harus. Kabupaten Kapuas. Kebetulan beliau belum bisa bergabung ya, karena ada tamu, maka diminta kepada saya untuk memimpin ya kegiatan ini. Pak Asisten begitu pula belum bisa berhadir. Bapak Ibu Kepala OPD terkait ya, yang sudah hadir dalam Zoom ini serta seluruh ya, peserta Zoom dari Sekretaris, Kabid, Kasubag, serta Katim yang ada di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, serta Direktur RS Pratama Dibedi Bujon beserta seluruh jajaran. Pada hari ini kita melaksanakan Zoom terkait dengan persiapan operasionalisasi Rumah Sakit Pratama Bujon. Silakan Pak Tali. Operasionalisasi RS Pratama Bujon dengan berbagai macam hal yang kita bahas. Yang pertama terkait dengan permasalahan atau kondisi real yang ada di RS Pratama Bujon, terus kemudian persiapan akreditasi serta untuk masalah pembiayaan untuk operasionalisasi Rumah Sakit Pratama Bujon. Karena kita ketahui sebelum ini RS Pratama itu menjadi BLUT, tentunya pembiayaan ini akan membebani ya, secara keseluruhnya atau terbebani di anggaran pemerintah daerah. Nah, untuk itu ya, mari kita bersama-sama membahas masalah-masalah ya terkait dengan persiapan percepatan operasionalisasi Rumah Sakit Pratama Bujon ini. Nah, waktu dan tempat ya kami persilahkan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas atau Direktur Rumah Sakit Pratama Bujon ini untuk memaparkan segala hal permasalahan-permasalahan kondisi aktual yang ada saat ini di RS Pratama Pujon. Demikian pengantar dari saya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sekretaris. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, rapat ini merupakan tindak lanjut ya dari hasil supervisi dan audit medis dari BPJS Kesehatan serta penataan operasional rumah sakit. Jadi sesuai dengan suratnya, ya agenda kita hari ini untuk membicarakan masalah kondisi aktual dan permasalahan operasional rumah sakit kelas D Pratama Pujon, kemudian terkait masalah pembiayaan dan penatausahaan keuangan pada masa transisi, kemudian percepatan penilaian dan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Yang keempat, untuk percepatan akreditasi, penataan sumber daya manusia dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian terkait rencana aksi, pembagian tugas, dan batas waktu penyelesaian. Nah, harapannya rapat ini bisa menghasilkan keputusan lintas perangkat daerah
mulai dari masalah operasional, pembiayaan, BLUD, akreditasi, sumber daya manusia, dan kerjasama bisnis kesehatan diharapkan bisa bergerak dalam satu rencana aksi. Nah, rapat ini mendesak karena saat ini perlu digambarkan sebelumnya bahwa 2 minggu yang lalu kita mendapatkan surat dari BPJS Kesehatan terkait hasil audit mereka. Jadi hasil audit itu menyatakan bahwa operasional rumah sakit selama ini tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, memang masyarakat Pujon itu kita layani di rumah sakit dengan BPJS Kesehatan yang sebenarnya kerjasamanya itu dengan puskesmas. Nah, jadi sekarang ketika ada temuan, ya kita sekarang tidak lagi menerima pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Prantapan Pujon untuk peserta JKN. Nah, jadi ini sekarang jika tidak ada keputusan ya nanti masyarakat ini bisa kehilangan akses rawat inap yang selama ini sudah berjalan dengan JKN atau dengan BPJS Kesehatan. Ya, jadi ini khawatirnya nanti kalau ada gejolak. Nah, kemudian yang kedua risiko keuangan. Ya, jadi selama ini sebelum ada temuan, jadi rumah sakit ini kan dengan pendapatannya dari perawatan pasien JKN, rawat inap ya, itu disetorkan ke puskesmas. Nah, nanti puskesmas ini mengeluarkan ke rumah sakit karena ini kan sudah BLUD ya, jadi dianggap pendapatan itu bisa langsung dikeluarkan. Nah, jadi dianggap bahwa rumah sakit ini merupakan rawat inapnya puskesmas ya. Tapi kan sekarang dengan adanya temuan ini, hal seperti itu tidak lagi bisa dilaksanakan. Akhirnya sekarang rumah sakit ini tidak punya pendapatan, ya, dan mereka pun sekarang masih belum punya bendahara penerimaan, ya, dan juga belum punya bendahara pengeluaran. Nah, jadi rumah sakit ini belum memiliki mekanisme pendapatan, belanja, bendahara, serta anggaran operasional yang tertata. Karena sekarang ini anggarannya dititipkan ke Puskesmas Pujon. Nah, juga risiko kerjasama dengan JKN, ya. Jadi dari klaim yang dilakukan oleh rumah sakit oleh Puskesmas Pujon, BPJS ini menilai ada ketidaksesuaian klaim karena pelayanan dilakukan di rumah sakit, tapi klaim memakai identitas puskesmas. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita perlu keputusan ya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah klaim lama, tapi memastikan pola operasional baru ini yang sah dan berkelanjutan. Nah, jadi yang sudah kita kemarin yang di hasil audit BPJS Kesehatan ya, dari 120 klaim periode 28 Desember 2025 sampai bulan April 2026 itu ada nilai sebanyak 53,8 juta yang harus dikembalikan. Ya, jadi klaim ini sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke Puskesmas Pujon yang harus dikembalikan ke BPJS Kesehatan. Ya, dikarenakan klaimnya dilakukan oleh Puskesmas Pujon, tapi pelayanan dilakukan oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon. Nah, karena secara aturan menurut BPJS ini tidak sesuai dengan kerjasama yang ada, ya. Jadi mereka menganggap bahwa ini secara prosedural, ya, secara administrasi ini salah. Nah, itulah sebabnya mereka mengklaim kembali agar 53,8 juta ini dikembalikan ke mereka. Nah, hari Kamis yang lalu, ya, kita sudah melakukan negosiasi dengan
BPJS Kesehatan dengan memaparkan bahwa sebenarnya pelayanan sudah kita lakukan. Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar medis yang ada. Kemudian tidak ada klaim palsu dan juga tidak ada klaim ganda. Ya. Yang ada itu cuma kesalahan kita dalam melakukan administrasinya. Ya. Nah, kita negosiasi agar 53,8 juta ini tidak perlu dikembalikan, tapi mereka tidak bisa menerima. Nah, jadi kita sampaikan kemarin surat tertulis ya ke mereka tentang hasil daripada diskusi kita ini untuk dipertimbangkan kembali oleh pimpinan mereka. Nah, jadi kan di sini kita jelaskan mereka mengatakan ya letak kesalahan di kita itu sebenarnya rumah sakit itu sudah punya surat izin operasional, ya, tapi memang belum terakreditasi, ya, belum BLUD dan belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Makanya ketika perawatan itu dilaksanakan di rumah sakit, nah artinya apa? Itu dilaksanakan di entitas yang berbeda gitu dengan puskesmas. Ya. Nah, sekarang pun kan pendapatan belanja operasional ini melalui mekanisme Puskesmas BLUD sebagai solusi transisi. Nah, tapi masalahnya sekarang pola ini tidak boleh lagi diteruskan ya, karena masing-masing puskesmas dan rumah sakit itu sudah memiliki surat izin operasional yang berbeda. Ya. Nah, jadi semua harus dipisahkan, baik rekam medisnya, klaimnya, dan juga penata usahaan keuangannya pun harus dipisahkan. Dan ini memang sebenarnya kemarin ini sejalan dengan saran dari BKAD yang mempertanyakan mengapa dana puskesmas itu diletakkan di dana rumah sakit itu diletakkan di puskesmas, ya bukan diletakkan di dinas kesehatan. Nah, makanya ini meminta nanti masukan dari Perida ya, terkait masalah akunnya. Apakah di tengah jalan seperti ini akunnya itu bisa dipindah ya, ke dinas kesehatan sehingga penganggarannya itu tidak masuk di BPA Puskesmas tapi masuk ke BPA Dinas Kesehatan sesuai dengan masukan dari BKAD. Nah, jadi ini akar masalahnya adalah dua entitas tapi satu mekanisme campuran, ya. Jadi selama ini rumah sakit dan puskesmas ini belum dipisahkan ya secara pelayanan, rekam medis, klaim dan keuangan karena dia masih satu sistem, ya. Nah, di satu sisi Puskesmas Pujon ini adalah FKTP yang sudah bekerja sama dengan BPJS, sudah memiliki mekanisme BLUD dan bisa melakukan klaim non kapitasi, ya. Nah, mekanisme lama kita adalah pelayanan rawat inap dari Rumah Sakit Pratama Pujon ini dilakukan di rumah sakit, tetapi klaim dan sebagian tata kelola ini menggunakan identitas puskesmas. Nah, harapannya ya puskesmas atau rumah sakit kelas D Pratama Pujon ini sebagai fasilitas tersendiri dengan surat izin operasional, ya. Ini masalahnya kan belum terakreditasi, belum BLUD dan belum bekerja sama dengan BPJS, ya. Nah, jadi kita memperbaiki sistem yang ada sekarang ini. Jadi sekarang tidak boleh lagi ada klaim rekam medis, ya, kop atau stempel, user aplikasi dan legalisasi yang tidak sesuai dengan fasilitas pemberi pelayanan. Artinya nanti kalau klaim ini dilakukan lagi oleh BPJS ke BPJS Kesehatan itu hanya menggunakan semua yang ada kaitannya dengan puskesmas, tidak ada lagi yang terkait rumah sakit. Karena kemarin ketika dilakukan audit, ya, itu ditemukan pasiennya menggunakan rekam medik rumah sakit, bukan rekam medik puskesmas. Nah, ini saran penyelesaiannya, ya. Jadi kita sudah mengakui bahwa secara prosedur ya yang kita lakukan itu kemarin keliru, ya. Nah, kemudian tapi kita menekankan ya bahwa pasien itu betul dilayani, ya.
Jadi kita mengatakan bahwa bisa nggak klaim itu tidak dianggap sebagai pelayanan fiktif, ya. Nah, sekarang kita sudah menghentikan klaim silang, itu artinya pelayanan dilakukan oleh rumah sakit kemudian diklaimkan oleh puskesmas. Ini sekarang sudah kita putus. Nah, risikonya rumah sakit tidak lagi bisa melayani pasien JKN. Ya. Jadi sekarang kalau pasien mesti rawat inapnya itu kalau menggunakan JKN harus dilakukan di puskesmas. Tapi kalau dia mau pasien umum bisa dirawat di rumah sakit. Itu jadinya sekarang. Nah, kemudian harapannya sekarang operasional rumah sakit ini harus bisa memakai mekanisme APBD atau BLUD yang jelas. Artinya nanti kalau dia pakai APBD, berarti nanti untuk tahun ini Puskesmas ini hanya bisa menggunakan dana yang dianggarkan di tahun 2026 ini, tapi dia tidak bisa menggunakan pendapatannya, karena pendapatannya harus disetor ke pemerintah daerah. Nah, tapi kalau dia sudah BLUD, nah ini pun juga apa bisa gitu, karena kan secara anggarannya kan masih belum ada DPA-nya. Nah, itu mungkin ini kita masukkan dari BKAD dan pihak-pihak terkait. Kemudian harapan kita status BLUD-nya bisa dipercepat ya. Kemudian kita juga mengupayakan agar tahun ini rumah sakit bisa akreditasi sehingga mereka bisa dilakukan kredensial dengan BPJS Kesehatan untuk kerjasama. Kemudian juga untuk SDM yang ada itu didefinitifkan ya di rumah sakit. Jadi kita mengupayakan di rapat ini bisa menetapkan tata kelola baru ya, yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak bermasalah dari segi pembiayaan. Nah, ini ada pilihan kebijakan ya. Pilihan pertamanya ini operasional terbatas. Artinya rumah sakit tidak menerima rawat inap rutin baru untuk peserta JKN sampai mekanisme sah tersedia. Artinya sampai kita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan itu hanya mungkin bisa dilakukan di akhir tahun ini, itu pun kalau rumah sakitnya sudah akreditasi. Ya. Nah, saat ini rumah sakit hanya bisa melayani pasien stabilisasi gawat darurat. Ya, artinya kalau ada pasien gawat, silakan dilayani di IGD rumah sakit. Setelah pasiennya stabil, kembali dirujuk ke puskesmas. Ya. Jadi ini operasional terbatas. Atau operasional yang kedua ini operasional dilanjutkan dengan dukungan APBD. Ya. Jadi Pemda menyediakan pembiayaan, pejabat pengelola keuangan, mekanisme penerimaan, dan belanja operasional melalui DPA dinas atau skema yang sah. Nah, ini kita nanti minta masukan dari BKAD. Ya. Nah, jadi secara pelayanan ya, kita kemarin sudah menyepakati semua pelayanan dilakukan sekarang di Rumah Sakit USD Pratama Pujon itu hanya untuk pasien umum, ya. Nah, cuma kan yang jadi masalah ini kemarin kita mengusulkan secara cepat ya untuk misalnya penunjukan bendahara, penerimaan pembantu, ya. Kemudian juga bendahara pengeluaran pembantu, ya, menggunakan dari Dinas Kesehatan. Kemudian untuk biaya operasional, berarti ini mungkin harus dihitung ulang kembali karena selama ini kan kita tidak terlalu mempermasalahkan dana yang tersedia saat ini karena dengan asumsi dengan penerimaan yang ada itu bisa langsung digunakan. Ya. Kemudian masalah penata usahaan penerimaan dan pengeluarannya nanti kami mohon masukannya. Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan ini kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat sudah terlanjur kita layani di rumah sakit itu dengan JKN. Sementara kita belum bekerja sama dengan JKN. Jadi mulai minggu lalu itu sudah kita tidak layani lagi. Nah, mungkin nanti kita akan dengarkan dari rumah sakit gimana kira-kira reaksi masyarakat terhadap masalah ini. Nah, jadi sekarang
rumah sakit mungkin bisa menggambarkan data kebutuhannya ya untuk operasional itu sampai akhir 2026. Artinya dengan dana yang tersedia saat ini kira-kira cukup atau tidak ya. Kemudian terkait sumber pembiayaan, kalau memang tidak cukup, apakah nanti masih ada waktu untuk bisa melakukan pergeseran ya, atau perubahan anggaran atau dukungan dari APBD. Kemudian terkait penata usahaan, yang mungkin nanti mohon informasi dari sebagian keuangan dan aset, apakah proses SK untuk bendahara ya atau petugas penerima dan pengeluaran ini sudah ditetapkan. Kemudian terkait laporan bagaimana rekonsiliasi pendapatan, belanja dan klaim ini secara berkala nanti di Rumah Sakit Pratama Pujon. Nah, jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, pendapatan rumah sakit tidak lagi dikelola sebagai pendapatan BLUD Puskesmas ya tanpa dasar tertulis. Jadi kan selama ini karena kita menganggap bahwa DPA-nya itu ada di Puskesmas Pujon ya. Jadi kemudian karena kita mengoperasionalkan rumah sakit ini kemarin sebagai rawat inapnya Puskesmas ya. Nah, sekarang tidak bisa lagi ya. Nah, sekarang uang pasien tidak boleh langsung dibelanjakan tanpa mekanisme APBD atau BLUD yang sah. Kemudian kebutuhan obat, BMHP, makan pasien, oksigen, listrik, limbah, jasa pelayanan, dan ambulans ini harus dihitung sejak awal. Ya. Nah, kita mengharapkan masukan dari BKAD dan inspektorat ya, untuk memvalidasi solusi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk masalah ini. Nah, kemudian untuk percepatan BLUD, akreditasi dan kerjasama dengan BPJS, ya, ini kita harapkan bisa kita kerjakan secara paralel, ya. Artinya untuk di BLUD, kami berharap penilaian bisa difinalisasi hingga SK Bupati bisa dikeluarkan dan kita bisa menerapkan pola penatausahaan keuangan BLUD. Ya. Nah, untuk tim akreditasi, ya, mohon direktur untuk segera menetapkan tim, ya, melengkapi dokumen, kemudian mengajukan survei dan menyiapkan rekam medik elektronik. Kemudian nanti untuk Subag Keuangan Umum dan Hukum, ya, ini diupayakan agar segera mendefinitifkan, ya, menegaskan penugasan tenaga dan SIP daripada para petugas ini sesuai dengan kebutuhan. Minta konsisten. Terkait dengan BPJS, kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kita harapkan dengan akreditasi yang sudah dilakukan di akhir tahun ini segera dilakukan kredensialing, ya. Kemudian kita penuhi syarat-syarat yang diminta serta kita bisa menemukan adanya kerjasama nasional gitu dengan BPJS. Jadi kita harapkan nanti rumah sakit sudah bisa memetakan ya seluruh persyaratan kerjasama BPJS ini sehingga kekurangan ya ini ditetapkan siapa yang menjadi penanggung jawabnya dan diberikan batas waktunya. Kita harapkan ini bisa dimonitor mingguan ya sehingga di akhir tahun ini bisa terlaksana. Nah, untuk keuangan ini sudah ada gambaran sebenarnya dari buku kas umum yang kemarin dilaporkan oleh rumah sakit ya. Jadi secara global, walaupun mungkin ini perlu rincian-rincian yang lain yang mungkin nanti akan ada masukan dari rumah sakit ya, kira-kira dari prognosis yang dibuat itu apa sesuai apa tidak. Kemudian untuk BLUD dan hukum ya, status penilaian PPK BLUD ini misalnya kalau ada dokumen yang belum lengkap ya, kita harapkan keputusan ini perlu segera diterbitkan. Nah, kemudian nanti untuk pelayanan dan masalah mutunya kita harapkan nanti rumah sakit bisa menggambarkan kondisi pelayanan sementara saat ini bagaimana, kemudian bagaimana kesiapan akreditasi dan RME-nya, apakah SOP untuk rujukan dan gawat darurat ini sudah disiapkan. Ya, karena kan sekarang ini
untuk pasien JKN, pelayanan yang diberikan itu hanya bisa yang bersifat gawat darurat. Kemudian nanti untuk daftar tenaga yang bertugas, apakah SIP atau STR-nya itu sudah tersedia, kemudian bagaimana status penugasannya, serta bagaimana kebutuhan penetapan definitifnya. Nah, mohon nanti dari rumah sakit, ya, kemudian dari subbab kepegawaian, ya, dan keuangan ini bisa menyampaikan kondisi terkini. Ini mungkin sementara yang kita harapkan dari rapat kita hari ini. Jadi dari segi status, ya, apakah rawat inap ini akan dilanjutkan, dibatasi, atau ditata dengan mekanisme tertentu. Kemudian untuk sumber biaya, dari mana biaya operasionalnya sampai akhir 2026. Kemudian untuk penatausan keuangannya, siapa yang mengelola, menerima, mengeluarkan, dan pelaporan keuangannya. Kemudian untuk kecepatan kelembagaan, mudah-mudahan BLUD segera bisa difinalisasi, rumah sakit mempersiapkan akreditasi, SDM didefinitifkan, PME kita sediakan, dan saya harapkan di akhir tahun bisa dengan BPJS. Kita harapkan nanti untuk rencana aksinya bisa dipersiapkan siapa mengerjakan. Mungkin itu dulu Pak Agus untuk penjelasannya. Kami kembalikan ke Pak Kadis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, Pak Paramnya, Bapak Ibu sekalian. Barangkali selanjutnya kita mendengar dulu dari Direktur RS Pratama Pujon. Pak Direktur, kami persilakan. Selamat pagi, terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Maaf, bisa ini mungkin kamera nggak bisa dibuka, apalah terganggu karena takut sinyal. Izin Pak, ingin menyampaikan bahwa terkait dengan masalah JKN tersebut, kami pihak rumah sakit telah menyampaikan melalui media sosial kepada masyarakat bahwa untuk sementara memang rumah sakit tidak bisa untuk melayani dengan peserta JKN. Tapi untuk saat ini reaksi masyarakat memang belum yang signifikan terganggu dengan itu. Di balik itu dana yang kami punyai saat ini dari hasil yang pernah kami setor ke rumah sakit memang sangat terbantu untuk operasionalnya. Tapi mengingat karena kejadian seperti ini, mungkin yang akan nanti di-store ke kas daerah, kemungkinan akan mengurangi biaya operasional, Pak. Mengingat apalagi ini ya karena sering mati lampu, biaya untuk membeli BBM itu mungkin akan lebih bertambah, mengingat pasien yang memang lumayan untuk dilayani. Kalau dengan masalah akreditasi, kemarin kami telah koordinasi juga dengan pihak Rumah Sakit Sumarno bahwa pembiayaan itu satu aplikasi itu untuk SIM RS sekitar 100 juta untuk satu aplikasi saja. Tapi itu cukup katanya untuk dibutuhkan untuk akreditasi. Di luar perangkat dan server dan pembiayaan untuk akreditasi mungkin akan lebih besar lagi, Pak. Di sini dengan dana ada yang ada, mungkin sekitar dari kita 800 juta, kami yang kemarin sudah bergeser untuk biaya akreditasi itu tidak ada, Pak.
eh, karena pergeseran kemarin, karena rencananya kemarin itu di 2027, mengingat SDM yang belum lengkap, kami jadi inisiatifnya melakukan di 2027. Tetapi semua SDM yang kami sampaikan sudah diterima oleh bagian kepegawaian, menunggu waktu aja kemarin Pak penjelasannya. Mungkin dari itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Eh, Kalau masalah prognosis mungkin nanti bisa disampaikan lagi dari angkutan kami, saudara dari Ibu Momon. Baik, terima kasih Pak Direktur ya. Masalah prognosis nanti aja ya belakangan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa permasalahan ya yang ada di rumah sakit kita. Yang pertama, ini belum blood ya. Terus kemudian belum terakreditasi, sehingga kedua hal tersebut menjadikan syarat untuk kita bekerja sama dengan BPJS. Ya, jadi sehingga belum bisa bekerja sama dengan BPJS. Tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa ada temuan terkait dengan pelayanan di rumah sakit yang diklaimkan di Blood, ya, Puskesmas. Nah, untuk itu kita sepakati bahwa pelayanan di rumah sakit untuk pasien JKN ini dihentikan. Bukan berarti operasional rumah sakit itu berhenti, tetapi hanya melayani pasien non JKN. Ya. Jadi tidak diklaim nanti. Jadi dianggap semua pasien umum. Kalaupun ini pasien JKN tetap mau dilayani di situ, nggak mau dirujuk jauh, berarti nanti tetap menjadi pasien umum. Seperti itu. Ya. Selanjutnya masalah penyelesaian itu tadi, seperti yang sudah-sudah biasanya itu potong, ya, dipotong per bulan itu nanti dari entitas kemarin yang airplane, berarti RS Puskesmas Pujon, artinya Puskesmas Pujon, nanti dipotong sedikit-sedikit. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, ini tadi terkait dengan anggaran. Nah, ini harus kita sepakati bersama, ya, bahwa di RS Pratama Pujon tadi disebutkan belum ada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Ini harus segera dibentuk, ya, ditunjuk orangnya Pak Direktur, di SK-kan. Sehingga nanti juga ada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Ini harus. Kemudian masalah DPA, ya, DPA ini untuk akun rumah sakit ini kan memang baru keluar di 2026 ya. 2026. Sehingga 2025 dan 2026 kemarin anggaran itu dititipkan di Puskesmas. Nah, berdasarkan diskusi dengan BPKAD, ya, ini alangkah baiknya kalau anggaran untuk RS Pratama Pujon ini melekat pada Dinas Kesehatan. Nah, ini mudah-mudahan nanti dari BPKAD bisa memberikan masukan kalau ini masih sempat ya di pergeseran ini, perubahan ini, agar itu nanti bisa dialihkan. Namun demikian Bapak Ibu, ya, untuk operasional RS Pratama Pujon supaya ini bisa berjalan dengan baik walaupun sementara masih melayani pasien umum, ini alangkah baiknya kalau proses blood ini dipercepat, ya. Sekali lagi, pembentukan blood RS Pratama Pujon ini dipercepat, ya, sehingga nanti semua pendapatan ini bisa menjadi pemasukan untuk digunakan sebagai operasional secara langsung, sehingga tidak menghambat operasionalisasi pelayanan di RS Pratama. Nah, kemudian untuk akreditasi Bapak Ibu, ini saya harap ini segera dibentuk tim persiapan, ya. Karena memang akreditasi ini banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah rekam medik, sarana prasarana, terus kemudian SDM. Jadi tidak bisa serta-merta ya ini langsung maju ke akreditasi.
Apalagi tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa di perubahan ini tidak ada anggaran untuk akreditasi. Nah, ini harus kita bicarakan bersama. Namun demikian, kesiapan daripada RS Pratama sendiri untuk melaksanakan akreditasi ini kira-kira kapan dan bulan berapa? Ya. Sekali lagi, kapan dan bulan berapa? Saya rasa itu, Bapak Ibu, ya, hal-hal inti yang harus kita sepakati dan kita bicarakan bersama pada saat ini. Nanti itu kami minta masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu seluruh peserta Zoom. Dan kebetulan pada pagi ini ada Pak Sahli ya yang hadir. Barangkali terlebih dahulu kita ingin ya mendengar masukan, saran, pendapat dari Pak Sahli, Pak Septedi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta Zoom terkait dengan beberapa hal yang disampaikan, kendala atau tantangan yang dihadapi oleh RSUD Pratama Pujon, baik yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas maupun Direktur tadi. Saya menangkap ada beberapa hal penting yang perlu kita diskusikan dan kita sepakati. Yang pertama adalah terkait dengan kerjasama dengan BPJS. Ya. Ini saya yakin pelayanan sudah dilakukan, tetapi mekanismenya saja yang ternyata ada ketidaksesuaian menurut BPJS. Karena itu untuk masalah ini saya menyarankan nanti Pak Kadinkes mengundang khusus Kepala BPJS, kemudian bersama-sama dengan Pak Sekda untuk membicarakan ini. Jangan sampai klaim yang dilakukan yang sudah kita kerjakan itu tidak bisa terbayarkan. Saya yakin pasti ada jalan keluarnya terhadap kegiatan atau pelayanan sudah dilakukan, tetapi mekanisme pembayarannya yang masih keliruan. Nah, kapan perlu nanti diundang aja orang BPK seperti apa tindak lanjut penyelesaiannya terhadap kasus BPJS ini. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan tata kelola BNUD, tadi sudah dijelaskan ini kan harus ada akreditasi. Dan saya tanya tadi Pak Kadinkes, akreditasi itu bisa dilakukan oleh lembaga independen atau lembaga pemerintah. Nah, karena itu saya menyarankan agar ini dilakukan pada saat penganggaran APBD perubahan. Dimasukkan aja usulannya di Dinas Kesehatan. Ya. Tugas teman-teman di Rumah Sakit Pratama mempersiapkan terkait dengan bahan atau apapun pada saat nanti akreditasi. Jadi tidak usah menunggu, di perubahan harus dilakukan. Sehingga ketika akreditasi ini dilakukan, maka penganggaran APBD murni di 2027 itu RS Pujon sudah punya DPA sendiri. Ya, kemudian BRUD-nya juga bisa kita lakukan paling lambat di akhir 2026 bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya nanti terkait dengan masa transisi ini, ya, karena DPA-nya masih di puskesmas, saya yakin nanti ini akan bisa terselesaikan di 2027 DPA sendirinya. Jadi dalam rangka masih di DPA-nya puskesmas ini, agar nanti Pak Kadinkes juga bisa menyarankan di perubahan, sehingga kebutuhan pada masa perubahan ini sudah masuk angkanya di puskesmas ya. Kami sudah terlanjur di puskesmas. Saya juga aneh juga kok bisa yang bawah DPA-nya untuk yang atas gitu. Ini agak lucu. Tapi apa boleh buat? Ini kejadian yang sudah terjadi, sesuatu yang given yang harus kita selesaikan. Jadi nanti di proses perubahan ini melalui Dinkes mengusulkan tambahan, meskipun dananya nanti masuk puskesmas. Ya, karena ini sudah DPA-nya kan
Kalau DPA perubahan itu di perubahan tetap aja itu masih berlanjut. Jadi itu yang harus dilakukan, tiga hal itu yang harus dilakukan dalam masa ini. Ini kan di sini juga ada tim TAPD nih. Ini diperjuangkan, jangan sampai rumah sakit itu tidak bisa melayani karena tidak ada dana. Ya. Lalu yang berikutnya tadi terkait dengan eh, penerimaan pendapatan. Ya. Ini kan karena DPA-nya masuk dalam DPA Puskesmas, maka bendahara penerima dan pengeluarannya itu selama ini berada di Puskesmas. Nah, ini saya menyarankan agar teman-teman ya, Dinkes menjadi leading sektor untuk mengundang pertemuan kita dengan bagian hukum, kemudian dari apa namanya teman-teman TAPD untuk mendiskusikan ini apakah DPA ini nanti di perubahan bisa masuknya ke puskesmas ke dinas saja, perubahannya apa bisa seperti itu. Kalau belum bisa, tetap aja menjalankan pelayanan penerimaan pengeluarannya tetap di bendara puskesmas dan pelayanannya tetap dilakukan. Saya kira itu yang harus kita diskusikan dan ini harus dalam minggu ini penyelesaiannya. Kita nggak bisa lagi menunda karena kalau hitungan saya rapat TAPD perubahan ini juga harus segera dimulai nih. Ini sudah bulan Agustus nih. Ya, mungkin dari teman-teman dari Bapeda, DPKD bisa menyampaikan ke Pak Sekda untuk segera menyiapkan KUA PPAS perubahan. Sehingga apa yang kita diskusikan ini bisa tercover dalam KUA PPAS perubahan. Ya. Ini hal yang menurut saya hal yang krusial dan harus ditindaklanjuti. Kalau di masa transisi ini kita tidak bisa memberikan dana yang cukup untuk operasional rumah sakit Pratama, ya, saya meyakini nanti kita akan mendapatkan masalah yang jauh lebih pelik karena ini menyangkut pelayanan. Apalagi kalau ini sudah masuk musim perubahan kering dan basah, biasanya penyakit itu lebih banyak bermunculan. Ya, karena itu saran saya nanti melewati Dinas Kesehatan, apa yang saya sampaikan tadi segera dilakukan rapat secara maraton, ya, baik dengan BPK maupun di internal kita. Saya kira itu saran saya Pak Kadinkes. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Sahli. Beberapa saran pendapat masukan. Yang pertama terkait dengan hasil temuan dari BPJS agar kita mengundang ya duduk bersama BPJS dengan tim terkait untuk menyelesaikan ini. Kemudian masalah tata kelola BLUT ini agar dipercepat. Kemudian akreditasi ya ini agar dipercepat dan diusahakan bisa dianggarkan di perubahan tahun ini dan dilaksanakan dengan segera. Mana anggaran ini diminta di Dinas Kesehatan dan untuk Rumah Sakit Pratama Pujon ini akan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kemudian untuk masa-masa transisi ini ya pelayanan tetap berjalan ya. Tidak bekerja sama dengan BPJS bukan berarti rumah sakit itu tidak berjalan, tetapi tetap memberikan pelayanan. Hanya saja dari sisi operasionalnya ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian terkait dengan DPA ya, agar dalam masa perubahan ini bisa dialihkan dari puskesmas ke dinas kesehatan ya, supaya ini mempermudah. Nah, untuk itu terlebih dahulu kami mohon saran, masukan, pendapat ini terlebih dahulu dari Pak Frida. Ulang ini ada Pak Frida. Dari Pak Frida kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus, Dr. Agus dari Kepala Dinkes dan saya hormati sekali staf ahli kita ya. Maksudnya di salam hormat komandan gitu kan. Ya, yang pertama ya kita memberikan apresiasi ini untuk rapat ini hari ini sesuai dengan masukan dari Pak staf ahli tadi bahwa yang paling penting tadi adalah permasalahan temuan daripada BPJS, ya ini harus cepat. Saya setuju dengan saran beliau
kita harus cepat melaksanakan rapat khusus ya. Karena ini masih statusnya, justru kata kuncinya Pak Dr. Agus di sini memang eh, masalah akreditasi dan blood ini dulu sebenarnya ini. Percepatannya gimana bahasanya, solusinya. Itu yang paling penting dulu. Karena kemarin kita sebelum-sebelumnya sudah sampaikan, kelihatannya memang ada persyaratan checklist yang harus dipenuhi, baik itu blood menuju nanti ke akreditasi gitu ya. Salah satu contoh kemarin hasil rapat terakhir ya, Pak Jumatil, kita sepakat bahasa Renstra kemarin kan belum belum clear and clean juga nih Pak Agus gitu kan. Jadi kita ini juga kaitan tadi yang berkaitan dengan APBD perubahan. Memang kami ini tiap PD, benar kata Pak staf ahli tadi bahwa akan cepat rapat pasca setelah asistensi dengan provinsi kemarin. Ada beberapa masukan termasuk yang SPM ini yang menyangkut pelayanan dasar. Salah satunya adalah di kesehatan ini. Kalau kami setuju memang ini masih menyatu di Dinkes dulu Pak Agus. Masih menyatu di Dinkes dulu. Jadi tapi nanti peruntukannya untuk ke arah sana gitu loh. Nah, itu saran kami. Begitu juga kemarin dokumen renstranya. Karena kami juga agak kesulitan. Nggak mungkin mereka punya renstra tersendiri gitu loh. Nggak mungkin negara dalam negara itu ada sendiri gitu loh. Jadi dia masih induk dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan terutama kaitan ya tadi kalau bahasa kemarin Pak Jumatin mungkin kalau saya terjemahkan bukan renstranya bloodnya renstranya bloodnya ini bloodnya Rumah Sakit Pujuan Pratama itu nanti aja mungkin menyangkut master plan-nya lah 5 tahun dia tuh mau kalau sudah jadi blood itu seperti apa gitu loh. Kalau dia sudah jadi blood itu rencananya 5 tahun seperti apa gitu loh bahasanya gitu. Renstra bukan bahasa bahasa yang diterjemahkan secara ini. Jadi dia kalau sudah jadi blood 5 tahun mau diapakan. Nah itu yang paling penting. Itu juga bagian dari akreditasi juga nanti ke arah sana gitu loh. Nah kemudian tolong Pak Dr. Agus buat surat ke kami cepat ke tiap PD untuk kebutuhan pujian pertama nyangkut disampaikan dulu aja. Nanti kita kita bahas di tiap PD gitu. Usulannya seperti apa untuk supaya kita percepatan lah menuju ke akreditasi dan bulut ini sendiri supaya dia independen cepat gitu. Nah, kemudian hal-hal lain saya rasa sih tadi sudah di cover saja. Cuman kami juga ingin tahu dari tim kemarin ke catatan dari Dinkes Provinsi seperti apa hasil konsultasi kemarin Pak Dr. Agus. Karena ini juga menjadi ya kesimpulannya juga aja arah sana gitu sih. Kalau ini sudah bloat akreditasi ya enaklah sudah bicara dengan BPJS, kemudian hal-hal lain kerjasama ini dan lain sebagainya. Seperti contoh rumah sakit kita induk yang ada di Kapuas ini, Sumarno ini seperti itulah kita harapkan. Nah, juga catatannya SDM ini harus cepat diselesaikan, Pak. Nah, itu juga salah satu korelasi. Kalau dia masih menggunakan SDM puskesmas, sedangkan kemarin kita rencana usulan dengan Kementerian Kesehatan, puskesmas di Pujon itu sendiri itu akan direlokasi, Pak ya. Rencananya kan direlokasi arahnya karena posisinya sudah banjir gitu kan. Ke arah kemana saya Pak Agus lupa saya. Ke arah agak dataran tinggi gitu loh. Nah, itu berarti kan ada sesuatu hal yang memang harus kita tarik. SDM ini vital loh. Itu yang harus cepat kita kebutuhannya seperti apa dengan BKP SDM, dengan bagian ORTAL dan lain sebagainya, Pak. Kira-kira itu Pak, Pak Dr. Agus. Nanti kita bisa diskusi lagi masukannya seperti apa. Makasih, terutama untuk Pak staf ahli kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Baperida, masukan-masukannya. Disampaikan bahwa kita harus segera rapat khusus ya. Terus kemudian masalah akreditasi dan blood. Nah perlu saya sampaikan Bapak, ini blood ini yang lebih penting ya. Ya sekali lagi untuk masa transisi hasil temuan itu tadi, maka mau tidak mau kita harus blood dulu, walaupun kita belum akreditasi. Ya. Harus di tahun ini harus sudah blood. Ya.
Terus kemudian tadi terkait dengan BPA menyatu di Dinkes ya, diusulkan di perubahan. Sepakat Pak, ini nanti segera kita usulkan. Renstra juga menjadi satu kesatuan dengan induknya yaitu Dinas Kesehatan. Jadi tidak ada Renstra rumah sakit Pratama Pujon, tapi adalah satu kesatuan dari Renstra Dinas Kesehatan. Kita sepakat Pak. Kemudian tadi catatan dari Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan diskusi kita untuk kita maju ke BLUT untuk RS Pratama Pujon. Nah ini hasil diskusinya nih, apresiasi Pak cukup bagus. Sebenarnya apa yang kita siapkan ini sudah hampir memenuhi syarat Pak. Hampir memenuhi syarat. Ada sedikit-sedikit yang perlu dibenahi. Pada prinsipnya kita sudah on the track ya, tinggal melengkapi sedikit-sedikit Pak. Kemudian catatan terkait dengan SDM, nah ini Pak perlu kami sampaikan bahwa SDM di RS Pratama Pujon ini sebagian besar itu hanya TKS Pak. Hanya TKS. Ada 30 sekian, 31 atau 32 itu TKS. Dan kita baru mengangkat untuk PJLT itu tahun 2027 Pak. Karena memang anggarannya tidak ada di 2026, 2027 akan kita angkat sebagai tenaga kontrak PJLT. Kemudian tenaga yang lain memang ada yang benar-benar di situ dan ada yang peminjaman dari Puskesmas Pujon. Ini total PNS-nya kalau tidak salah ini 18. Nah, 18. Dan ini kita masih berusaha Pak untuk menambah yang dari luar-luar yang mau pindah ke sana akan kita upayakan untuk kita berikan rekomendasi. Terus kemudian kita juga sudah mengusulkan Pak untuk formasi CPNS di tahun 2026 ini kita tidak tahu dari BKPSDM ya, apakah tahun ini ada realisasi penerimaan untuk CPNS. Kita kemarin mengusulkan 14 formasi Pak. Dari 30 formasi CPNS di Dinas Kesehatan, 14-nya adalah untuk RS Pratama Pujon. Nah ini terkait dengan SDM, nah mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Bapperida masukannya. Dan untuk itu sebelum kita ke inspektorat ya. Ibu Rida, sebelum ke Ibu Rida, Nah, sebelum ke inspektorat kita ke TKPS ke titik AD dulu. Titik AD Bu Marlina. Izin BPKAD. Izin Pak Pak Kadis. Oh ya, silakan Pak Sus masukannya. Izin Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sahli, Waalaikumsalam. Pak Kepala Bapperida, Ibu Inspektorat, Pak Sekdis Kesehatan, dan teman-teman Dinas Kesehatan. Izin seperti yang kami melanjutkan sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala Bapperida tadi Pak. Kalau di perubahan, benar kata Pak Sahli, seyogyanya kita sudah membuat satu rumahan buat menampung operasionalnya Rumah Sakit Pujon Pratama. Seperti sebelumnya saya sampaikan Pak, bahwasannya berdirinya Rumah Sakit Pujon juga diiringi dengan keperluan administrasi terutama keuangan. Kemarin beberapa hari yang lalu kami dalam rangka persyaratan BLUD itu disodori laporan prognosis, Pak. Nah, di laporan prognosis itu kami baca dan kami diskusi, sepertinya hemat kami itu bukan prognosis, tapi proyeksi, Pak. Karena prognosis harus angkanya berdasarkan apa yang yang telah dikelola, Pak. Sehingga nanti memprediksi ke depannya itu jadi salah satu dasar pertimbangan. Terkait dengan angka itu, angka yang disajikan di laporan prognosis, bagaimana teman-teman Rumah Sakit Pujon tahu dengan angkanya kalau teman-teman Rumah Sakit Pujon sementara ini tidak pegang alokasi anggarannya.
Saya ambil contoh pendapatan yang ada di Rumah Sakit Pujon itu berjumlah sekian. Sepemahaman kami, pendapatan dan belanja yang ada di Prognosis itu punya Puskesmas Pujon, bukan punya Rumah Sakit Pujon. Maka dari itu kami setuju Pak ketika nanti di perubahan ada pemilahan pendapatan, ada pemilahan belanja yang nantinya dikelola oleh Rumah Sakit Pujon. Dalam hal ini kemungkinan karena belum terbentuk nantinya mengiduk di Dinas Kesehatan, mengikuti program kegiatan dan subkegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Eh, terus yang berikutnya Pak, kalaupun memang nanti pemilahannya itu dilaksanakan di perubahan, kejelasan pemindahan siapa punya siapa, milik siapa itu jelas Pak. Asetnya apa yang dibawa oleh rumah sakit dengan aset yang masih punya puskesmas itu sudah jelas Pak, clear dan clean. Agar nantinya di akhir tahun rumah sakit itu sudah punya laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk nanti prognosis. Salah satu syarat untuk menyusun BLUD itu Pak tahapan kalau di keuangan. Makanya ketika ketika membaca angka yang ada di laporan prognosis, pertanyaan kami yang muncul, ini angka dari mana? Sumbernya apa? Sehingga bisa dicantumkan pendapatan berapa, belanja berapa. Izin Pak, mungkin sementara, oh ya Pak, terkait dengan SDM tadi, eh, terutama yang sangat diperhatikan karena nantinya akan berdiri sendiri SDM pengelola keuangan Pak. Itu tidak diperkenankan P3K paruh waktu serta tenaga, saya lupa tadi Pak yang tekon kemarin itu istilahnya. Nah, mungkin itu Pak yang mungkin bisa sedikit kami tambahkan untuk sementara ini. Eh, Kami kembalikan ke pimpinan rapat. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari eh, di Kadi ya, dari Pak Sus. Yang pertama memang kita harus membuat wadah atau tersendiri untuk organisasi Puskesmas Pujon ya. Tadi sudah disepakati bahwa ini nanti menginduk ya di Dinas Kesehatan di sub kegiatan yang sesuai ya, begitu ya Pak Sus ya. Yang lebih utama lagi tentunya ini adalah untuk penerimaannya ya. Untuk penerimaan ini harus ada bendahara penerimaan, kemudian nanti disetor kan seperti itu, karena ini belum BLUD ya. Bendahara penerimaan ini harus dibentuk ya Pak Direktur. Kemudian jadi mulai seminggu kemarin pelayanan berjalan, ini harus ada bendahara penerima terus kemudian disetor ke kas daerah. Nah ini nanti yang menjadi kontribusi dari Rumah Sakit Pratama untuk pendapatan daerah. Nah kemudian untuk SDM, ya, SDM ini saya sepakat ya Pak Sus terkait dengan pengelola keuangan itu tidak boleh D3K pada waktu atau yang BCLB ini tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Sus. Namun ini tadi kalau kita lihat ya apa yang disampaikan Pak Sus, syarat untuk BLUD ini harus ada prognosis ya. Berarti kalau prognosis artinya prognosis tahun lalu ini ya 2025 karena kita majunya 2026. Kalau kemarin belum ada berarti tahun ini kita juga belum bisa BLUD ini ya. Jadi harus nunggu prognosis 2026, 2027 baru bisa BLUD. Harapan kita sebenarnya walaupun kita belum bisa akreditasi, tetapi kalau bisa di tahun ini kita bisa ke BLUD dulu. Nah, apakah ini bisa dibijaksanai nanti supaya nanti maksud kita begini Pak Sus dan Bapak Ibu sekalian,
agar pendapatan yang diperoleh dari pasien-pasien umum nanti ini bisa langsung dimanfaatkan oleh RS Pratama untuk operasionalisasi, untuk pengadaan bahan habis pakai dan sebagainya. Ya. Karena kalau ini belum blut, ya, ini harus disetor ke kas daerah. Tetapi kalau sudah blut bisa langsung dimanfaatkan untuk pelayanan, maksud kita seperti itu. Nah inilah yang harus kita bicarakan lebih lanjut nanti, karena dari hasil dari provinsi kemarin juga sinyalnya positif, ya, hanya ada kurang beberapa yang harus kita penuhi. Jadi saya harap ini nanti terkait dengan percepatan blut nanti kita lakukan, ya, rapat lebih lanjut, ya, supaya ada kesepakatan bersama. Saya rasa itu, ya. Kemudian kami minta masukan ini dari BKPSDM, mungkin ada BKPSDM. di undangannya dulu. Nggak ada Pak Agus, BKPSDM nggak kita undang. Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada dari BKSDM, mungkin dari Inspektorat. Ya. Dari Inspektorat kami persilakan, Bu Inspektur. Baik, terima kasih Pak Kadis Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar Pak suara dari kami? Sangat jelas, Bu. Oke, terima kasih. Apalagi kepala Bapak Rida itu sangat jelas mendengarnya. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli, Pak Setedi, kemudian Bapak dan Ibu Kepala OPD yang sudah hadir ataupun diwakili. Masukan kami Pak terkait paparan tadi ya. Yang pertama temuan dari BPJS, kemudian kedua akreditasi dan lain-lain. Yang pertama bahwa berdasarkan Permendagri 79/2018 tentang BLUD, kemudian Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD, bahwa terkait anggaran setuju dengan Pak Kepala Bapperida dan BKAD bahwa RS Pratama Pujon harus tercantum dulu dalam bagian dari renstranya Dinkes. Kemudian yang kedua, setelah ada dalam Renstra Dinkes baru bisa dianggarkan dalam DPA bagian dari Dinas Kesehatan. Nah, kemudian untuk anggaran puskesmas yang digunakan untuk operasional RS Pratama Pujon ini beresiko temuan BPK RI dan APIP ya, karena memang dalam Permendagri 77 mulai penyusunan, penata usahaan, kemudian pertanggungjawaban, itu tidak ada istilah dana titipan. Jadi kami memberikan saran supaya dana puskesmas ini tidak bisa digunakan untuk dana operasionalnya RS Pratama Pujon. Dia harus jelas dulu awal dari sumber dananya. Kemudian yang penting juga bahwa harus ada SDM yang definitif selain direktur. Jadi tidak bisa terdoubling antara Puskesmas Pujon dan rumah sakit khususnya bendahara. Kemudian nakes lainnya juga, karena selain akan mengganggu kinerja, kedepannya ini berisiko juga temuan oleh BPK RI dan APIP terkait honorarium misalnya, pendapatan jasa dan lain-lain. Mungkin itu aja sih Pak Staf Ahli, Pak Kadinker, masukan dari kami. Titik beratnya adalah penata usahaan keuangan Pak, karena DPA-nya Dinkes yang peruntukannya untuk puskesmas atau belutnya Pujon itu tidak bisa dengan tidak ada dasar itu digunakan untuk rumah sakit, karena nanti ke depannya akan rawan. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inspektur. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa RS Pratama Pujon ini sudah mulai operasional di 2025, ya. 2025, dan untuk operasionalnya 2025-26
akun rumah sakit Pratama Pujon ini belum ada, sehingga untuk operasionalnya itu memang dititipkan ya, di Puskesmas Pujon, Bu. Nah, kemarin berdasarkan diskusi ya dengan BPKAD baru-baru ini disarankan untuk operasional itu jangan dititipkan di Puskesmas, tetapi alangkah baiknya ditaruh di Dinas Kesehatan. Demikian, Bu. Jadi ini di perubahan ini akan kita alihkan, ya, akan kita alihkan. Nah, ini ketidaktahuan ya bersama ya dari kita selaku yang ada di Dinas Kesehatan dan pelaksana yang ada di Rumah Sakit Pujon terkait dengan itu sejak 2025 dan 2026 ini. Nah, dari hasil diskusi ini maka kita sepakati ya di perubahan ini untuk operasional DPA, sekali lagi DPA yang dititipkan di Puskesmas Pujon ini nanti akan kita tarik ke Dinas Kesehatan. Sekali lagi akan kita tarik ke Dinas Kesehatan. Kemudian untuk SDM, Bu, kita akan berusaha berupaya ya agar ini tidak tumpang tindih. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa kita masih berusaha untuk merekrut atau untuk menata ulang SDM yang ada di kesehatan supaya mau kita pindahkan ke RS Pratama Pujon. Namun pindah ke tempat daerah yang jauh ini ya tidak semudah yang kita harapkan dengan berbagai macam alasan. Bahkan yang dari Puskesmas Pujon untuk kita tempatkan di RS Pratama, tetapi malah minta pindah ke daerah kota-kota. Ini masalah klasik yang kita hadapi sejauh ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Inspektur, dan ini akan segera kita lanjuti apa-apa yang sudah menjadi masukan tersebut. Nah, barangkali selanjutnya kita mau dengar masukan dari bagian organisasi. Bagian organisasi ada yang hadir? Yang kita undang dari PSDA, Pak, Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Oh, dari PSDA. Ya, baik. Dari PSDA. Ada yang hadir? Ada lagi Pak Sekretaris yang diundang? Pak Sekretaris, ada lagi yang diundang? Dari yang tim penilai cuma itu aja Pak yang kita undang. Ini kalau dari tadi namanya ada yang dari PSDA ini Pak. PSDA? Apakah suara saya terdengar? Ya, Ada nih. silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin pimpinan. Kami dari bagian PSDA izin menyampaikan bahwasannya kami sepakat dengan yang disampaikan oleh pimpinan sebelumnya, seperti bahwa perlu untuk diadakan rapat lanjutan terkait temuan dari BPJS Kesehatan bersama Sekretaris Daerah dan menghadirkan dari pihak BPJS Kesehatannya langsung. Kemudian terkait dengan BLUD ini, sebagaimana hasil dari koordinasi dengan Biro Perekonomian Provinsi di minggu-minggu lalu, bahwa pengusulan BLUD ini dapat segera diselesaikan selama persyaratannya sudah dilengkapi. Hal ini karena setelah penetapan BLUD ini masih banyak prosesnya yang juga harus dilalui, itu seperti penetapan pejabat pengelolaan keuangannya, penyusunan DPA, dan lain sebagainya. Kemudian juga di hasil koordinasi dengan Biro Perekonomian ini, dari 6 persyaratan BLUD sebagaimana di Permendagri 79 tahun 2018 dari yang disiapkan oleh Rumah Sakit Pujon itu hanya laporan prognosis keuangan dan laporan dan pernyataan untuk bersedia di audit yang belum dilengkapi. Nah, terkait hal itu dari pihak rumah sakit sebagai penyedia data dapat berkoordinasi aktif dengan BKAD terkait laporan prognosis tadi. Juga untuk persyaratan lainnya itu seperti Renstra, SPM, itu juga dapat berkoordinasi lanjut dengan instansi yang membidangi. Mungkin seperti itu Pak dari kami, terima kasih.
Terima kasih dari bagian PSDA. Nah, ini terjawab ya, alhamdulillah hasil koordinasi dengan provinsi bahwa proses menuju BLUT ya untuk RS Pratama Pujon ini bisa untuk segera direalisasikan. Karena dari 6 persyaratan, 2 persyaratan ya, yang pertama terkait dengan pernyataan kesediaan untuk diaudit ya, dan ini rasanya sudah saya teken juga. Terus kemudian yang kedua laporan prognosis. Nah ini tadi sudah kita bicarakan dengan Pak Sus ya. Apakah bisa dibijaksanai? Karena dari 6 berarti ini tinggal 1 ini ya. Karena ini masa transisi sebelum ya. Sekali lagi masa transisi sebelum RS tersebut kerjasama dengan BPJS ya. Kalau untuk kerjasama dengan BPJS syaratnya masih panjang. Yang pertama memang harus BLUT dulu, terus kemudian harus terakreditasi, baru kita mengajukan untuk kerjasama dengan BPJS. Nah mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dan nanti selanjutnya ya apa-apa yang sudah menjadi masukan Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa hal ini akan segera kita laksanakan. Yang pertama tadi adalah untuk rapat tindak lanjut ya terkait dengan temuan ini, dan kita akan menghadirkan BPJS dan nanti dengan Pak Sekda yang akan memimpin beserta tim. Terus kemudian kita juga akan rapat lanjutan terkait dengan pembentukan BLUT ini supaya terjadi percepatan. Dan terkait dengan akreditasi perlu kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan telah membentuk ya, panitia untuk proses percepatan akreditasi di RS Pratama Pujon. Kemudian terkait dengan BPA perubahan kami akan segera mengusulkan kepada TAPB ya apa-apa yang menjadi kebutuhan RS Pratama Pujon, dan nanti DPA-nya akan menginduk di sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi tidak lagi di Puskesmas Pujon. Dan untuk SDM, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mulai memisah mana yang RS Pratama Pujon dan mana yang Puskesmas Pujon. Begitu pula dengan aset, sarana prasarana ini akan kita pilahkan. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita simpulkan dari pertemuan ini. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada masukan, saran pendapat dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin mempertegas saja supaya ada kepastian terhadap tindak lanjut ini. Yang pertama, tetapkan tanggal rapat kita dengan pihak BPJS. Lalu yang kedua, karena ini menyangkut mengelola keuangan negara, harus ada kepastian juga rapat kita terkait dengan sumber daya manusia. Pada saat masa transisi ini, siapa yang bertanggung jawab terhadap penata kelolaan keuangan di RS Budi Pratama, ya, sehingga nanti ini jelas siapa yang bertanggung jawab. Ada kepastian penggunaan uang keuangan, ada kepastian terkait dengan yang bertanggung jawab. Nah, untuk yang kedua ini saya kira nanti Ibu Inspektur maksud saya, bisa memberikan masukan tertulis kepada pihak Dinas Kesehatan terkait dengan pengelolaan keuangan di RSUD pada saat masa transisi sampai nanti terbentuknya DPA atau diterbitkannya DPA sendiri yang punya RSUD. Jadi ini harus ditetapkan tanggal berapa, hari apa kita bisa menindaklanjuti rapat ini. Dan saya menyarankan agar semua teman-teman yang terkait dengan ini bisa hadir. Ya. Ini keputusan penting karena menyangkut pelayanan dasar, pelayanan kesehatan. Penting kita pastikan bahwa teman-teman yang melaksanakan tugas ini di Pujon sana juga tidak ragu-ragu, tidak takut gitu, apalagi dalam melaksanakan tata kelola keuangan. Saya kira hal itu yang perlu kami
sampaikan Pak Kadinkes. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sahli. Ditentukan ya kapan rapatnya. Baik, kita sepakati saja Bapak Ibu sekalian. Rapat yang akan dilaksanakan ini, bagaimana kalau kita adakan dalam minggu ini, hari Kamis atau Jumat. Nanti kita koordinasi dengan BPJS. Izin. Bapak Ibu, gimana? Sepakat kalau hari Kamis atau hari Jumat? Pak Sekretaris, Pak Jum, dijadwalkan hari Kamis Pak Jum ya? Ya Pak, nanti kami sampaikan ke pihak BPJS. Ya, baik. Rapat dengan BPJS kita adakan hari Kamis. Kemudian pengelolaan keuangan. Nah ini tadi sebagai bahan diskusi kita sudah kita sepakati bahwa ini nanti menginduk Pak, menginduk ke Dinas Kesehatan. Ya. Sekali lagi di bawah sub kegiatan layanan kesehatan masyarakat. Ya. Terus kemudian untuk bendahara penerimaan. Nah, karena ada penerimaan berarti harus Pak Direktur nanti menunjuk ya bendahara penerimaan untuk menerima pendapatan kemudian disetorkan ke kas daerah. Ya, seperti itu. Dan ini harus segera Pak Direktur dan ketentuannya harus tenaga kontrak penuh atau PNS ya, tidak boleh kontrak paruh waktu atau tenaga PCLT. Jadi ini harus ditindaklanjuti. Nah, gitu. Kemudian kami minta ya kepada Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam tim penilai ini nanti pada hari Kamis agar bersama-sama ya kita bisa hadir ada perwakilan ya, terkait dengan rapat tersebut. Saya rasa itu barangkali ada masukan lagi sebelum kita tutup. Sedikit, Pak Agus. Mungkin Ya, silakan Pak Kepala Bapeda. Baik, singkat saja. Ini kebetulan besok ini kan kita ada rapat dengan BPKP yang terkait dengan EFRAN nih, evaluasi perencanaan penganggaran ini untuk kita di 2026 ini. Nah, saran saya tidak lanjut dari kemarin ke provinsi, ada laporan juga bahwa kita perlu pendampingan nih Pak dengan pihak ketiga nih, BPKP nih, terutama perwakilan Kalteng persiapan ke Belut ini. Jadi kita juga di samping tadi dari Inspektorat Pengejaran seperti itu, mungkin TL-nya itu bagian dari itu juga Pak Agus. Kira-kira itu sih masukannya nih. Karena penting juga kita butuh pendampingan ini sebelum melangkahnya lebih jauh gitu. Itu Pak, makasih. Ya. Terima kasih, sarannya bagus sekali Pak Kepala Bapeda. Nanti akan kita persiapkan ya di perubahan ini juga. Mohon ini pada Pak Sekretaris ini akan memasukkan rencana perubahan anggaran untuk ya pendampingan BPKB untuk persiapan pelaksanaan BLUT di RS Pratama Pujon. Kalau tidak salah memang pada saat BLUT RSUD Sumarno Sasarat Mojo Kapuas dulu juga ada pendampingan dari BPKP. Jadi terima kasih Pak. Ini nanti akan kita masukkan dalam rencana kita. Ya, Bapak Ibu, cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Sedikit Pak, Ya, kalau diperkenan sedikit Pak, ringkas saja Pak. silakan. Eh, dalam rangka persiapan untuk tadi Pak keperubahan biar lebih nyaman dan lebih tepatnya, kalau bisa teman-teman dinas kesehatan, rumah sakit Pujon, puskesmas sebelum hari Kamis diskusi dulu Pak ke terserah Pak diskusinya di dinas kesehatan atau di bidang anggaran. Kami siap memfasilitasi Pak terkait program dan kegiatan. Takutnya nanti salah pilih program kegiatan Pak karena indukannya ke dinas kesehatan. Izin itu aja Pak. Terima kasih Pak. masih mood Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Sus ya. Nanti sebelum hari Kamis atau paling
lambat hari Kamis nanti kami utus tim dari Dinas Kesehatan, dari RS Pratama Pujon, dari Puskesmas Pujon untuk berdiskusi ya dengan BPKAD terkait dengan penempatan anggaran itu supaya tidak salah posisinya di kegiatan mana. Terima kasih atas berkenannya dari BPKAD untuk menerima diskusi ini. Saya rasa itu Bapak Ibu ya diskusi kita pada hari ini. Mungkin ditanya di bagian hukum dulu Pak Agus, Bu Elin kalau sudah bisa ngomong, beliau lagi di jalan, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oh ya, baik. Bu Elin dari bagian hukum ada masukan? Siapa tahu sinyalnya sudah bisa. Bu Elin, bagian hukum? Nggak ada. Mungkin sinyalnya masih susah, beliau masih di jalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran kita, terima kasih atas masukan, saran pendapat yang telah disampaikan, dan kami minta kepada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan agar apa yang sudah menjadi masukan-masukan ini tadi menjadi catatan bagi Dinas Kesehatan dan untuk segera ditindaklanjuti. Sekali lagi, agar segera ditindaklanjuti supaya proses ya, persiapan kita untuk mewujudkan BLUT RS Pratama Pujon ini segera terimplementasi. Kemudian untuk menuju akreditasi juga kita persiapkan dengan matang sehingga nantinya RS Pratama Pujon bisa bekerja sama dengan BPJS dan selanjutnya bisa melayani masyarakat yang memiliki atau yang menjadi peserta CKN dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan. Saya rasa demikian. Foto dulu Pak Agus. Ya. Foto dulu Pak Agus. Oh ya, baik. Saya rasa demikian ya Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum ya kita akhiri pertemuan kita, marilah kita foto bersama. Ya. Ya, silakan. Semangat Bapak Lida. Ya, semangat. Yang belum Pak Hadi, Bu Elin kalau mau buka kamera, Nurholis, silakan. Andresa, Pak Hadi, buka kamera. Iya, kepala dari tadi mukanya nggak ada nih. Ayo. Bagian PSDA kalau mau buka kamera. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak, udah cukup. Jangan lupa daftar hadirnya diisi di chat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Sahe, Sahe, Sahe. Yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Iya, Pak.
Mana hasil sama Pak ini?